sholli ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah di siang hari ini karom kita sangat ramai ya. Ada 13 partisipan di siang hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah ini agenda rutin kami dari Alki untuk setiap hari Ba'da zuhur ya, jam 12.25 melaksanakan karom. Senin sampai dengan hari Kamis. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya mengikuti kegiatan ini. Oke, kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Ustadz Ali untuk mengisi karom di siang hari ini. Silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Karom teh apa? Kajian romantis ya. Masya Allah nih. Teh Dwi hatur nuhun karom yaitu kajian romantis. Masya Allah. Karom teh kajian romantis atau apa? Baik, nanti dijawab sama Ustazah Dwi ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, 7 menit ke depan insya Allah akan menyampaikan sedikit tentang al-ibtila'u thariqun ila ridallah, yaitu jalan naik menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu, al-ibtila'u itu adalah thariqun, sebuah jalan ila ridallah, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita supaya kita naik level, mungkin gitu. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Masya Allah ya. Bahkan orang-orang yang mengatakan kami beriman pun pasti akan diuji gitu ya. Dan bahkan mungkin kalau kita lihat ya tentang ujian ini, jadi ujian itu teman-teman, ujian itu apa namanya? Ujian itu ujian dengan ini ya, ujian dengan nikmat itu sebenarnya lebih banyak nikmat ya. Kalau ujian itu cuman terpatok walana beluannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Tapi kalau nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Masyaallah. Jadi nikmat Allah itu lebih besar dibandingkan dengan al-ibtila, dibandingkan dengan ujian gitu ya. Oleh karenanya sebenarnya harus lebih banyak syukurnya dalam kehidupan kita ini teh gitu ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah gitu ya. Jadi semua orang itu pasti akan diberikan ujian masing-masing. Bahkan mungkin para nabi itu disebut, bahkan para nabi itu ya asyadul bala al anbiya. Jadi sehebat-hebatnya ujian itu ya para nabi gitu ya. Kita tahu Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahunnya. Nabi Yusuf diuji dengan pengkhianatan dan penjaranya gitu ya. Nabi Muhammad diuji dengan wafatnya orang-orang tercinta, dihina, dilukai, bahkan diusir dari kampung halamannya. Nah, itu kan ujian, Masya Allah ya. Jadi makanya dalam hadis disampaikan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila Allah mencintai suatu kaum, ya, suatu hamba gitu, maka Allah akan mengujinya. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Coba ya, Masya Allah. Jadi kira-kira kalau dapat ujian bersyukur atau gimana nih gitu ya. Jadi tandanya Allah sayang kepada sebuah kaum, yaitu dicoba. Ibtalahum, Allah akan mencobanya. Allah akan mengujinya. Masya Allah ya. Oleh karenanya, nah ini nih, termasuk mungkin ini ujian yang paling hebat. Kita tahu kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Yunus itu dalam sebuah keterangan, panada fil zulumati
gitu ya. Jadi ketika bahkan zulumat itu dalam kegelapan, kayaknya ini cobaan yang paling dahsyat yang dimiliki oleh Nabi Yunus alaihissalam, gitu ya. Jadi zulumat itu diartikan bahkan kenapa maknanya zulumat? Zulumat itu kan kegelapan. Yang pertama itulah kegelapan malam. Jadi Nabi Yunus itu kan dimasukkan ke apa? Ke lautan ya di waktu malam. Yang pertama gelapnya malam, gitu ya. Yang kedua gelapnya lautan. Masya Allah, yang mana tidak ada mungkin ada orang manusia yang bisa membantunya. Hingga akhirnya zikir Nabi Yunus, fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Masya Allah ya. Jadi ini adalah zikir atau doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika manusia mungkin tidak ada lagi orang yang bisa membantu kita ketika kita punya masalah, ada Allah. Masya Allah ya. Ya. Apa? La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang sepantasnya disembah illa anta, hanya engkau ya Allah. Bahkan di sana ada subhanaka, maha suci engkau, ada penyucian. Dan yang terakhir adalah inni kuntu minadh dhalimin, ada pengakuan bahwasanya mungkin kenapa Allah mencoba kita itu karena dosa-dosa kita, karena kezaliman kita mungkin. Masya Allah ya. Yang saya meyakini kayaknya di sini pada diuji semua kan ya. Ujian masing-masing. Ustazah Dewi diuji, Teh Hasna pasti punya ujian, Ustaz Yusuf punya ujian, Ustaz Solah punya ujian, Ibu Ina juga sama punya ujian, Mbak Setia Sari juga punya ujian, Teh Dede Jamilah, ini Bung siapa Bung ya? Salwa dan Hasib pasti punya ujian, Teh Yani pasti punya ujian, Ahmad Rizali juga pasti punya ujian, Teh Kike juga pasti, semua punya ujian masing-masing. Bahkan ya Allah menyampaikan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian itu dengan dua hal, bisyarri wal khairi fitnah, dengan kebaikan atau keburukan. Kan gini ya. Kadang mungkin kita itu melihat orang lain apa namanya ini, dan makna kebaikan atau keburukan itu pandangan manusia ya. Misal gini, fakir misal. Fakir itu kan pandangan manusia itu jelek gitu ya, diuji dengan kefakirannya, dengan keburukan buruk versi manusia tadi. Wal khairi atau kebaikan, mungkin teman-teman di sini ada yang kelapangan harta, diuji dengan hal seperti itu. Punya suami yang apa? Yang perfect banget, punya suami yang gagah, ganteng, terus apa namanya? Ya, punya harta banyak, itu juga ujian. Punya istri yang cantik, apa? Punya istri yang cantik, banyak penggemarnya, itu juga ujian. Jadi kita ini akan diuji bisyarri wal khairi fitnah. Masya Allah ya. Dan sekali lagi ketika apa namanya kita diberikan sebuah ujian, bagus ini kalimat doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta inni kuntu minadh zalimin. Kita mengakui mungkin kita dicoba seperti ini karena kita begitu banyak kezaliman kita. Mungkin zalim kepada diri kita, mungkin zalim kepada orang terdekat kita, mungkin zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap cobaan, setiap ujian yang menghampiri kita, Allah mudahkan segala urusannya insya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Coba. Bahkan setelah Nabi Yunus mengucapkan kalimat tersebut, wa najjainahu minal gham, kami selamatkan Nabi Yunus dari kebingungan tersebut, gitu ya. Wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Jadi maknanya di sini tuh, jadi sejarah itu akan berulang, teman-teman semua. Sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang, maknanya kita berbuat salah, apa namanya? Minta ampunan, diselamatkan oleh Allah. Itu akan terus berulang. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitupun Allah insya Allah akan memberikan pertolongan terbaik kepada kita semua insya Allah. Itu Ustaz Dawi, hatur nuhun, jangan panjang-panjang, udah melewati batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Ustadz Ali atas materinya di siang hari ini. Tadi ditanya ya sama Ustadz Ali, karom itu apa? Nah, karom itu singkatan Ustadz Ustazah. Jadi karom itu kajian ringan online menginspirasi. Jadi karom ini kita laksanakan setiap zuhur ya.
Nah, ya, untuk hari ini kita untuk pengisinya asatid-asatid kita laksanakan secara bergilir sesuai jadwalnya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di siang hari ini, Masya Allah banyak banget ya yang hadir bisa istiqomah mengikuti kegiatan Karom. Ustaz Ali, ini ada yang bertanya, apakah boleh dijawab? Kayaknya Japri saja deh. Bisi Gitu. kelamaan, bisi pada mau makan khawatir, betul nggak? Atau gimana? Japri aja saran saya. Ah iya, iya. Jadi Betul nggak? kegiatan kultumnya 7 menit. Gak Kita di apa-apa, sini kayaknya bakal dicukupkan hidup aja. nih. Bakal Kenapa hidup Ustaz? kalau ada pertanyaan bakal hidup. Kecuali Oh gitu. sekalinya belum bisa. Enggak, boleh, sok boleh. Enggak tuh, kalau susu boleh katanya Teh Dewi. Oke, silahkan saya bacakan ya pertanyaannya ya. Ada pertanyaan nih dari Ibu Setiasari. Bersyukur mendapat ujian setelah tahu hikmahnya bagaimana Ustadz? Enggak Ustadz Ali? Gimana bersyukur? Bersyukur mendapat ujian setelah mengetahui hikmahnya. Nah, bagaimana Ustadz Ali? Baik, Masya Allah ya. Jadi memang bersyukur itu pastinya itu identik dengan apa kebaikan ya. Kan kalau ujian itu lebih kepada sabar mungkin gitu ya. Nah mungkin di antara kita bahkan betul syukur itu kadang di akhir. Betul gitu ya. Oh Masya Allah ya hikmahnya dengan ini teh. Alhamdulillah. Nah gitu ya betul gitu ya. Dan itu kayaknya rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Orang itu ketika merasakan syukurnya itu setelah nanti ketika tahu hikmah-hikmahnya dan makanya kita pun teman-teman semua ya ketika ada mendapatkan ujian itu insya Allah akan banyak hikmahnya sokwe apa teman-teman Ustazah Dewi atau siapapun itu pernah gak ada sebuah masalah kita menghadapi masalah tersebut dan kita tuh berat banget itu sebenarnya tapi ternyata ketika setelahnya ada hikmahnya dan kita di sana Masya Allah tabarakallah Allah itu luar biasa betul gitu ya. Nah makanya kalau kemarin dengar dari Ustadz Acep, Syekh Acep itu ya, Syekh Acepnya mengatakan ya kita itu setiap kodok dan kodar yang menghampiri kita itu harus menyiapkan rasa sama sebenarnya gitu ya. Rasa sama coba ketika diberikan ujian sama aja nah gitu. Jadi beliau itu ya kalau dapat apa namanya? Dapat musibah ya gitu aja menanggapinya biasa saja. Begitupun ketika banyak banyak nikmat tidak terlalu euforia, tidak gitu juga. Ya biasa saja. Masya Allah ya. Nah itu mungkin ya barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan terjawab. Kalau tidak terjawab nanti dijawab oleh ustadzah yang lainnya. Tunuhun Ustazah Dewi. Kalau kurang puas boleh japri Ustadz Ali. Begitu ya. Oke, hatur nuhun semuanya. Kita tutup pertemuan kita di sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La illa asyhadu an anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin pamit. Jangan lupa yang halakoh Waalaikumsalam. siang hari ini bersama Ustadz Salah di